Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal fisika. Soal yang pertama yaitu Eko akan pergi ke kota D dari kota A melalui kota B dan C menggunakan motornya. Kota A dan B terpisah sejauh 55 km, ditempuh selama 75 menit. Kota B ke kota C berjarak 80 km, ditempuh selama 90 menit, sedangkan kota C ke kota D berjarak 40 km, ditempuh selama 45 menit. Maka kelajuan rata-rata yang dialami Eko adalah yang pertama kita tulis diketahui. Diketahui jarak antara kota. Jarak antara kota A dan kota B yaitu 55 km. Jarak kota B dan kota C yaitu 80 km. Sedangkan jarak kota C dan kota D yaitu 40 km. Yang kedua, kita tulis waktu tempuhnya. Waktu tempuh dari kota A dan B yaitu 75 menit. Lalu waktu tempuh kota B dan kota C yaitu 90 menit. Sedangkan kota C dan kota D waktu tempuhnya yaitu 45 menit. Lalu kita tulis ditanya. Ditanya kelajuan rata-rata. Atau V. Lalu dijawab. Ini kita misalkan kota A, lalu kota B, lalu kota C dan kota D. Jarak antara kota A ke kota B yaitu 55 km dan ditempuh dengan waktu 75 menit. Lalu jarak dari kota B ke kota C yaitu 80 km dan ditempuh dengan waktu 90 menit. Lalu yang terakhir, jarak antara kota C dan kota D yaitu 40 km ditempuh dengan waktunya yaitu 45 menit. Setelah ini kita tulis jarak tempuh totalnya. Jarak tempuh totalnya yaitu 55 km ditambah 80 km dan ditambah 40 km. Lalu jumlahnya yaitu 175.
km. Lalu setelah jarak tempuh total, kita akan menjumlahkan waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya yaitu 75 menit ditambah 90 menit ditambah 45 menit. Jumlahnya yaitu 210 menit. Lalu kita ubah ke dalam bentuk jam. 210 menit itu sama dengan 3,5 jam, 3,5 jam. Lalu kita menghitung kelajuan rata-rata atau kecepatan rata-rata. Jarak tempuh total kita bagi waktu tempuh. Jarak tempuh totalnya yaitu ini 175 km dibagi, kita gunakan yang ini, 3,5 jam, yaitu jumlahnya 50 km per jam. Jadi ini adalah jumlah kelajuan rata-rata atau kecepatan rata-rata. Pertanyaan yang kedua. Gambar berikut mendeskripsikan sebuah pesawat tempur yang diterbangkan dari dek kapal induk. Pesawat harus memiliki kecepatan tertentu untuk tinggal landas. Pertanyaannya yaitu, panjang landasan X minimal yang dibutuhkan adalah. Oke, kita lanjut ke jawaban yang nomor 2. Caranya seperti tadi, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui A atau percepatannya yaitu 3,1 meter per sekon kuadrat. V atau kecepatannya yaitu 62 meter per sekon. Nah, terus kita tulis ditanya. Tadi pertanyaannya yaitu yang ditanyakan yaitu panjang landasan X minimal yang dibutuhkan adalah. Lalu kita dijawab. Rumus awalnya yaitu A sama dengan V per T. Percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu.
Nah, karena waktunya belum diketahui, jadi kita akan mencari T-nya. Jadi rumusnya seperti ini. T waktu sama dengan V-nya ini tetap di atas ya. Kecepatannya tetap di atas, lalu percepatannya atau A-nya ini dipindah di bawah. Terus kita masukkan angkanya. Kecepatannya tadi yaitu 62 dibagi percepatannya yaitu 3,1. Jadi jumlahnya yaitu 20 sekon. Nah, setelah itu karena yang ditanyakan yaitu panjang landasan X, jadi kita tulis X sama dengan V atau kecepatan dikali waktu. Kita masukkan angkanya. Kecepatannya tadi yaitu 62 dan T-nya tadi yaitu 20 sekon. Jadi kita masukkan 20 sama dengan 62 dikali 20 yaitu jumlahnya 1240 meter. Jadi panjang landasan X minimal yang dibutuhkan adalah 1240 meter. Oke, kita lanjut ke jawaban yang nomor 3. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaannya yaitu, posisi suatu benda dinyatakan dengan persamaan R sama dengan kurung buka 20T plus 3T kuadrat kurung tutup I plus kurung buka 5T plus 2T kuadrat kurung tutup J dengan R dalam meter dan T dalam sekon. Besar percepatan saat benda bergerak 2 sekon sebesar. Oke, kita langsung tulis. Jadi tadi R-nya sama dengan 20T plus 3T kuadrat I ditambah kurung buka 5T plus 2T kuadrat kurung tutup J. Terus kita tulis V atau kecepatannya sama dengan dr dibagi dt. Langsung kita tulis angkanya yaitu 6I plus 4J. Lalu kita tulis percepatannya yaitu A sama dengan tadi yaitu 2 sekon. Lalu kita tulis R dalam kurung 2 sama dengan kurung buka, kita tulis ini tadi yang bagian atas tadi yaitu 20T plus 3T kuadrat I plus kurung buka ya 5T plus 2T kuadrat kurung tutup, jangan lupa J. Oke, setelah ini kita tulis lagi, tetapi T-nya ini kita ganti dengan angka 2 yaitu kurung buka 20 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 kuadrat kurung tutup I ditambah kurung buka lagi 5 dikali ini yang dikali 2 itu bukan hanya depan saja tetapi belakangnya juga dikali ya. 5 dikali 2 plus 2 dikali 2 kuadrat kurung tutup J. Setelah dihitung semuanya
jumlahnya yaitu yang ini jumlahnya 52i plus yang belakang jumlahnya 18J. Jangan lupa kita kasih meter. Jadi besar percepatan saat benda bergerak 2 sekon sebesar 52i ditambah 18J meter. Jadi ini adalah jawaban nomor 3. Oke, kita lanjut ke jawaban yang nomor 4. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu seekor kuda yang berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon ingin melewati parit seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika G atau gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat, maka perbedaan ketinggian atau B adalah. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jawabannya nomor 4. Kita tulis diketahui terlebih dahulu. Sama dengan V atau kecepatannya yaitu 10 meter per sekon, G-nya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan yaitu perbedaan ketinggian atau dalam kurung H. Dijawab X sama dengan V0 dikali cos dikali 0 dikali T. 5 sama dengan 10 kali 1 dikali T. 5 sama dengan 10 dikali T. T-nya dipindah di sini. Jadi 5 dibagi 10 yaitu jumlahnya 0,5 sekon. Setelah itu H sama dengan HO ditambah V0 dikali sin dikali 0 dikali T dikurangi setengah GT. Setelah itu 0 sama dengan H0 ditambah 0 dikurangi setengah dikali 10 dikali 1/4. Jadi di sini tuh ada yang bisa dicoret yaitu 2 dan 10 karena 2-nya di bawah dan 10-nya di atas. Jadi ini jumlahnya 5. 0 sama dengan H0 min 5/4. Jadi H0 nya yaitu 5/4 meter. Jadi perbedaan ketinggiannya yaitu ini 5/4 meter. Kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal yang nomor 5. Soal nomor 5. Perhatikan gambar bagian dari sepeda berikut. Saat pedal dikayuh dengan kecepatan sudut 30 putaran dalam 1 menit, berapakah kecepatan sudut gear belakang?
Nyatakan jawaban dalam radian per sekon. Garis belakang jari-jarinya yaitu 4 cm, pedal dengan panjang 12 cm, dan gear depan jari-jarinya yaitu 8 cm. Kita lanjut ke jawaban yang nomor 5. W1 sama dengan 30 ppm. Lalu kita tulis 30 dikali 2 radian, 2 pi radian per 60 sekon. Jadi kita hitung 30 kali 2 yaitu 60 pi kali radian per 60 sekon. Karena 60 dibagi 60 jumlahnya 1, jadi tidak usah ditulis, yang ditulis hanya belakangnya saja yaitu pi radian per sekon. Setelah itu kita lanjut ke R1. R1 nya 8 cm, kita ubah ke bentuk meter. Jadi 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang R2 nya juga sama. R2 nya itu 4 cm, kita ubah ke meter yaitu 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini tuh tidak sepusat. Lalu V1 sama dengan V2. W1 kali R1 sama dengan W2 kali R2. W1 nya tadi ini ya jawabannya. Kita tulis pi kali R1 nya kita pakai yang ini, 8 kali 10 pangkat min 2 meter sama dengan, karena W2 nya belum kita hitung, jadi kita tetap tulis W2 dikali R2 nya kita pakai yang ini, 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, tinggal kita hitung. Ini 10 pangkat min 2 nya semuanya kita coret. Terus 8 sama 4 nya juga kita coret. Jadi sisa 2. Jadi W2 nya sama dengan 2 pi radian per sekon. Jadi ini jawaban nomor 5.